Selamat pagi, good morning, sobat-sobat Wondes Academy. Kemarin ada yang komentar nanya, perkembangan akun YouTube-nya diceritain juga dong, gitu ya. Jangan TikTok terus ya. Dan sebenarnya di sini memang saya akan fokuskan cerita tentang TikTok affiliate, teman-teman ya. Tapi ya kalau ngomongin YouTube ya boleh-boleh aja lah ya. Akun YouTube ini jalan apa adanya, teman-teman. Karena aku nggak pakai trik-trik tertentu, misalkan dengan judul-judul yang bombastis, yang mengandung apa bahasanya itu ya. Jadi orang terpesona dengan judul, masuk gitu. Itu apa nama judulnya, teman-teman? Namanya apa kayak? Nah, jadi tak jalankan aja apa adanya. Hampir semua akun YouTubeku kita jalankan gitu aja, nggak pakai trik khusus. Bahkan ada satu akun itu saya record upload tanpa kasih judul, wes ngawur-ngawuran. Lagi-lagi karena saya memang mencoba untuk belajar mengabadikan, ya benernya harus pakai tag, harus pakai thumbnail yang menarik. Itu yang kemarin diceritakan juga oleh Pak siapa yang waktu itu saya telepon beliau, karena beliau juga nongol di sini. Terus beliau sekarang juga kayaknya rajin afiliatan juga. Beliau salah satu YouTuber juga yang sudah bisa menghasilkan berapa akun. Dan kemarin juga ada Mas Taufik dari Pasir Putih. Beliau telepon saya, alhamdulillah beliau mensupport saya tentang gimana TikTok affiliate. Beliau seorang YouTuber juga yang bergerak di bidang perburungan, yang sudah berhasil gitu ya. Nah, tak jawab aja kalau akunku ya tetap jalan apa adanya. Bahkan sampai saat ini belum gajian ini untuk akun yang ini. Tapi saya happy untuk bisa bercerita apa yang saya jalankan, itu aja sebenarnya, teman. Kalau ada manfaatnya saya ikut bahagia, dan kalau memang ada YouTube-nya yang menghasilkan, rezeki. Oke, aku pengen cerita tadi ya. Mas Taufik telepon, beliau cerita bahwa sekarang gara-gara nonton YouTube di sini katanya. Itu karena yang menggerakkan hati beliau untuk TikTokan. Awalnya namanya TikTok ya udah tahu-tahu aja, nonton-nonton aja, tapi nggak tergerak untuk menjemput rezeki dari TikTok affiliate. Dan kemarin beliau sampai telepon saya untuk memotivasi, menyemangati, karena saya kemarin kan cerita kalau, wah tiba-tiba akunku tuh view-nya gokil-gokilan, tapi bukan keranjang kuning gitu ya kan. Yang menghasilkan ya kadang ada penjualan, kadang nggak ada, kadang nol gitu. Terus beliau kemarin bercerita kalau sekarang berkat nonton YouTube sampean gitu ya, YouTube saya gitu, beliau tergerak hatinya dan sekarang sudah bisa menghasilkan sehari 200.000 sampai 300.000. Kemarin beliau share seminggu dapat kurang lebih 1,6 juta dari TikTok affiliate, dan itu sangat di luar harapan beliau, bahwa dulu nggak pengen TikTokan aja udah nggak tertarik gitu ya, karena mungkin udah nyaman di YouTube dan merasa ya itu belum tergerak hatinya. Dan kemarin tiba-tiba cerita secara berlama, wow, amazing. Dan beliau dengan begitu bukan untuk show up, bukan untuk pamer, tapi untuk menyemangati, oh bisa loh, sampean yang dulu saya tertarik TikTokan dari sampean kok, dan pasti saya yakin sampean lebih bisa, bisa gitu ya, bisa dari hasilnya dari seperti itu. Dan kemarin disarankan di akunku supaya, kan aku kemarin cerita tentang banyak view saya yang datang itu membahas tentang live, saya bahas tentang live. Saya coba mas, sampean fokus aja, karena kenapa kok saya bisa jalan juga ini gitu ya, kayaknya karena saya main satu niche, beliau tetap main fokus di burung juga gitu ya. Dan bayangkan alat-alat burung, kandang burung, terus sopo alah aku masalah perburungan ora paham kecuali burung saya sendiri itu. Nah teman-teman itu ya. Dan ternyata saya juga ikut seneng efek di TikTok ini, ada efeknya gitu ya. Di akunku ini ada efeknya. Sometimes teman-teman, kita tuh nggak butuh ilmu yang tinggi, nggak perlu hal-hal yang istimewa, tetapi kadang-kadang yang menggerakkan hati kita untuk bergerak itu, lagi bete, lagi lemes. Aku pun kadang suka nontonin teman-teman gitu ya, ada yang YouTube-nya siapa atau TikTok siapa, saya dengerin nih, saya lihatin. Nah, ada kata-kata, contoh satu kata-kata yang sering tak bawakan sekarang itu, entah bapak-bapak siapa gitu. Tugas kita adalah berjuang dan bersyukur. Hasil serahkan aja, sing ngechat loh, maksudnya serahkan ke Tuhan, Bu. Kalau ini tak tambahin bahasa gue sendiri, tapi itu. Dan aku seneng kata-kata itu gitu. Katanya ada lucu-lucunya, gokil-gokilnya, tapi itu juga jadi penyemangat bahwasanya, oh iya, tugas kita tuh apa sih? Berjuang aja.
bertempur, tugas kita bertempur dan bersyukur. Wah, bahasanya ada ur-urnya, itu kadang mengandung bahasa-bahasa seni ya, bahasa-bahasa art gitu. Wah, kan saya dari dulu saya tuh agak seneng dengan kata-kata yang mengandung hal-hal seperti itu gitu ya. Ada seni-seninya walaupun saya nggak tahu seni gitu. Tapi kalau ada kata-kata kayak gitu-gitu, wah, seru. Jadi keindahan kosakata bahasa itu juga menjadi interesting atau daya tarik buat saya gitu. Nah, siapa tahu dan kemarin itu dari saya dengan bikin konten yang ya apa adanya ngawur, ternyata beliau tergerak dan sekarang bisa menghasilkan dalam sebulan 5-6 juta tuh amazing ya. Dan saya terima kasih banget juga karena beliau sampai ngontek saya gara-gara nonton YouTube ini, beliau ngubungin saya, nelpon saya, ngasih tahu motivasi juga, menyemangati. Dan itulah yang kita butuhkan teman-teman ya. Bukan kita dikasih sesuatu apa wow, enggak. Tapi saling menyemangati, saling memberikan, menebarkan hal positif, dan nanti bisa bertambah lagi jalur rezekinya. Amin, 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 amin. Belum lagi ada beberapa juga yang sudah hasilnya amazing juga. Terus ini kemarin juga saya cerita lagi, ini saya coba di TikTok affiliate itu yang di akunku yang Supriyanto CPJ itu teman-teman ya. Itu saya cenderung ya udah jalan apa adanya aja, nggak begitu banyak target. Kalau dulu saya target 500.000, sekarang nggak, udahlah saya lost dolkan aja. Saya coba ngonten bener-bener natural apa adanya saja. Saya tadi juga dengerin ada podcastnya si Kasih Solusi, dia ngobrol sama yang suka nyeting tuh, siapa namanya, dia cerita sebenarnya konten tuh gini aja loh, seakan-akan kita ngobrol sama orang, sama temen kita. Nah, dan nanti ini yang tak mau sebenarnya, tapi sometimes mengejawantahkan dalam bentuk video, kadang lali, kadang lupa, terlalu banyak teori, kepala kita, otak kita tuh tidak bisa mengeluarkan ini kayak gitu. Dan dia cerita bener, aku sih setuju itu ya. Misalkan kayak jualan HP, teman-teman aku kemarin tuh beli HP kayak gini nih, ternyata enak dipakainya gitu. RAM-nya ada 6 GB. Terus aku yang paling seneng kalau nge-record udah nggak goyang-goyang. Kenapa? Karena kalau bikin video terus goyang-goyang, pening. Contohnya nih HP yang tak pakai ini. Itu kan sedikit kayak storytelling. Tapi gimana storytelling yang ada hook-nya, ada problemnya, ada solusinya. Jadi kita buat orang tuh mendayu-dayu. Itu gayanya macam-macam. Tapi ada juga yang ngotot dengan bercerita, dengan ngamuk-ngamuk, marah-marah, banting-banting. Nah, itu sebenarnya ini seni ya, lagi-lagi seni dalam bicara, public speaking. Ada juga yang diem aja tuh bisa memberikan orang untuk bergerak. Seru ya, seru teman-teman pokoknya. Dan lagi-lagi wes rasa pusing dengan hasilnya bagaimana. Tugas kita bertempur dan bersyukur, konsistensi. Ingat lagi ceritanya Mas Firto bahwa sehari minimal 5. Dan dia cerita tadi, teman-teman yang belum berhasil di TikTok katanya, bisa jadi bukan karena belum berhasil, tapi belum ketemu produk yang jodoh dengan kita. Bisa jadi loh, kata dia, ada teman saya yang udah ngonten macam-macam berbulan-bulan, hasilnya nol, maksudnya hasilnya belum menggembirakan. Tiba-tiba dia jualan kacamata, sehari bisa dapat 10 juta, 15 juta DLL katanya. Lagi-lagi apa? Karena itu coba sono coba, dan ini sepertinya ada relate dengan gayaku gitu. Gaya apa? Yang aku kan nggak tahu kalau misalkan untuk research produk ini, produk itu. Bagi aku ruwet, palaku ndasku jeblok guys. Makanya saya lebih memilih udah giaskan aja, dan akan ketemu satu titik atau satu produk. Contohnya salah satu produk yang ketemu bagi aku dengan nggak sengaja ibaratnya juga gitu ya, itu apa, racun tikus, yang sampai saat ini bisa terjadi penjualan setiap hari dan menjadi sumber komisi yang jalan sampai saat ini. Dan ini tak uri-uri, walaupun aku kadang sekarang ya jarang ngonten itu, tapi coba tak uri-uri gimana, karena saya udah ngerasain salah satu hal yang produk saya FYP yang terus ada penjualan setiap hari. Dulu saya agak menyepelekan karena dalam sehari dapat 15.000, 20.000, rutin 60.000, terus aja naik terus. Tapi aku agak nggak gitu menguri-uri merawat, dan akhirnya drop, hilang tuh produk gara-gara barangnya sold out segala macam, nggak bisa reborn lagi. Dan ketemu di akun kedua di produk yang itu lagi teman-teman,
kita nggak tahu produk yang mana, temukan jodoh kita kalau katanya bahasa Mas Pirto. Jadi penyemangat juga, pengingat lagi, oh iya pada saat lagi down, ya udah nggak down lagi-lagi, kalau lagi loyo tak ingat-ingat lagi tuh. Tugas kita bertempur dan bersyukur. Benar nggak bertempur? Bukan aku tadi ngomongnya, lindasku cacai. Tugas kita bertempur dan bersyukur. Bener nggak sih gitu ya? Wes lah, makin nggak jelas.